Shalom, selamat siang. Kita di dalam Gemar Membaca Alkitab GMA dan memperhatikan apa yang menjadi bagian dari Alkitab dari surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani ini menjadi surat yang menarik bagi kita. Karena yang pertama, ketika surat-surat yang lain ada kepastian tentang penulisnya Rasul Paulus, surat Ibrani ini tidak mencantumkan nama penulisnya. Dan tentu menjadi perbincangan tentang siapakah yang sebenarnya menulis surat Ibrani. Ada beberapa pendapat. Yang kedua, surat Ibrani tidak diawali dengan salam seperti halnya surat Paulus, tetapi diawali dengan sebuah ungkapan Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Di dalam surat Ibrani, nama Yesus diulang dan menjadi pusat seluruh Alkitab. Ibrani berulang kali menunjukkan bahwa Kristus lebih tinggi daripada tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama. Ibrani yang kedua, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yesus lebih tinggi daripada Yosua. Yesus sebagai imam besar berpegang teguh pada pengharapan. Kristus dan Melkisedek. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Sehingga gambaran tentang kristologi, gambaran tentang Yesus ini menjadi khas dijelaskan di dalam kitab Ibrani. Dan di dalam kitab ini Yesus disebut sebagai imam besar, bukan hanya sebagai juru selamat saja, tetapi bahkan sebagai imam besar. Dan ada kata lebih baik yang sangat penting. Lebih baik ini menjadi sebuah perbandingan. Dan di pasal yang ke-11 kita menyebutkan banyak tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Ada Habel, Henok, Abraham, Sarah, Musa, dan berbagai macam tokoh lain. Dan itu menjadi petunjuk tentang bagaimana iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan di Ibrani yang ke-12, gambaran iman berubah menjadi semacam perlombaan. Dan ada banyak peringatan yang keras, sehingga kitab Ibrani ini bukan hanya penghiburan, tetapi adalah pengajaran. Dan pengajaran serta apa yang diajarkan itu menjadi dekat di dalam kehidupan. Jadi ada keterpaduan antara doktrin dan kehidupan, antara pengajaran dan yang terjadi di dalam keseharian. Sehingga Kristus yang pusat ajaran itu adalah bagian penting di dalam iman. Selamat melanjutkan membaca.